Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkembangan terbaru ya dari kita bicara mengenai pemalsuan makam yang dilakukan oleh kelompok Balawi. Makam yang dipalsukan ini terkait dengan makam-makam terah dari Ngayu Jogarta Hadiningrat atau terahnya Mataram. Nah, sampai hari ini kan memang belum ada jawaban secara resmi dari pihak keraton, khususnya dari pihak gubernur sebagai pemangku wilayah Yogyakarta dan sebagai raja dari Kesultanan Ngayu Jogarta Hadiningrat atas temuan makam yang dipalsukan sehubungan dengan KRT Sumodiningrat ini dibinyayakan, dan ada dua makam yang asli manut Persi yang kemarin saya wawancarai Gusti Pangeran Yudoningrat bahwa makam resmi KRT Sumodiningrat ini adalah di Jogja. Tapi ada versi lain yaitu ada di Semarang, yang itu memang tidak benar dan sudah terverifikasi langsung dari Pangeran Yudoningrat yang merupakan adik dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, situasi yang longgar seperti ini ternyata digunakan atau ditunggangi oleh orang yang bernama Ade Armando dalam hal ini, yang membuat pernyataan bahwa Keraton Yogyakarta ini dalam kepemimpinan daerahnya itu masih menggunakan sistem dinasti. Artinya tidak ada pemilihan secara terbuka atau pemilihan umum seperti pilgub yang dilakukan oleh wilayah-wilayah di luar Yogyakarta. Dipicu dari beberapa serangan yang bertubi-tubi dari pihak lain yang menyerang, karena si Ade Armando ini kan orang PSI, dan PSI ini juga ada si ada si Kaisang kan di situ. Nah, ini memang ditujukan kepada Jokowi, dan kemudian Ade Armando mencoba membuat argumen balik. Nah, di Jogja juga masih menggunakan sistem dinasti. Nah, ini kenapa kalau ada istilahnya Jokowi yang hari ini yang diisukan nantinya akan menggunakan sistem dinasti, nah apa yang salah? Nah, disinilah saya tidak akan membahas masalah dinastinya itu. Itu hal yang lain, yang saya juga tidak banyak mengerti, banyak mempunyai data mengenai hal tersebut. Tapi disinilah, ketika Jogja selalu adem-adem ayemnya aja, meskipun sejarahnya banyak sekali dipelintir, dibelokkan oleh kelompok Ba'alawi, yang sampai hari ini juga tidak ada statement tegas dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini celahnya sangat lebar sekali untuk orang lain yang tidak tahu mengerti mengenai Keraton Yogyakarta ini, ditunggangi dengan berbagai macam provokasi-provokasi seperti Ade Armando. Dan kasus ini kan nggak cuma sekali. Kasus ini adalah dulu pernah waktu zaman SBY, tapi gagal. Yogyakarta ingin disikat keistimewaannya, tapi gagal. Dan hari ini, kalau orang Jogja tidak bergerak, ini bisa dipastikan Jogja akan diacak-acak orang yang dengan hausnya kekuasaan, tapi tidak mengerti sejarah yang presisi bagaimana Jogja ini ada gitu loh. Atau Keraton Jogja Ngayu Jogarta ini ada orang yang tidak tahu persis, akan selalu mengacak-acak mengenai hal ini. Nah, ini terkait lagi dengan Ba'alawi. Ini terkait lagi dengan klan Ba'alawi yang hobinya membelokkan sejarah, yang hobinya mentransformasi apapun untuk kepentingan kelompoknya menjadi bunglon. Ya, kita sebut saja memang namanya juga kadal gurun. Ya, memang inilah pekerjaannya. Ini saya bukan sebagai haters ya.
yang menyatakan ini atas kebencian saya kepada Ba'alawi. Ini sebetulnya kritik kepada kelompok Ba'alawi. Kalau ini ya Ba'alawi sendiri tidak mau terbuka, tetap dablek, tetap keras kepala dengan kritikan-kritikan yang selama ini dilontarkan kepada kelompok Ba'alawi. Ini bukan lagi menjadi kritik, tapi menjadi rasa kebencian karena memang dibuat oleh kelompok Ba'alawi itu sendiri yang tidak mau mengakui bahwa pembelokan-pembelokan mengenai makam yang dibinyahyakan, makam yang dial-idruskan, makam yang diasegapkan. Ya, kita sebagai warga yang selalu menguri-uri kebudayaan kita, ya tentunya saja tidak akan tinggal diam. Yang tadinya mencoba membuat kritikan-kritikan kepada kelompok Ba'alawi, tapi akan berkembang, bukan lagi menjadi sebuah kritikan. Ini bisa dibuktikan bagaimana hari ini orang-orang Jogja mencari orang yang bernama Ade Armando. Kita lihat perkembangannya nanti bagaimana. Ketika sudah mengusik ya Jogja yang selama itu tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun juga. Tapi kalau diwarai ya sudah selesai nanti. Dan saya katakan di awal tadi, Ade Armando ini mirip dan hampir sama polanya, pola kerjanya atau pola metodenya bagaimana mengaduk-aduk sebuah wilayah atau istilahnya dites ombak dulu. Kemudian kemarin juga belum lama telah menyatakan masalah kedinastian daerah istimewa Yogyakarta, kemudian memberikan pernyataan yang menganulir atau minta maaf. Dan di medsos itu berkembang istilah tagar asem sayur. Ya, ini ditujukan kepada Ade Armando. Dari fakta yang terjadi ini, orang sebelumnya mengatakan kalau nasab ini dibawa ke ranah politik, itu sudah tidak fair lagi. Artinya orang-orang yang membahas mengenai nasab Ba'alawi, terus merungkatkan nasab Ba'alawi, pihak-pihak lain mengatakan itu pasti ranahnya ke masalah pilpres. Nah, kalau itu dinyatakan sebagai pembahasan nasab ini ke pilpres, faktanya bagaimana? Orang-orang di luar pembahasan masalah nasab justru yang menggiring pembahasan nasab ini kepada Pilpres 2024. Apa contohnya? Contohnya adalah Ade Armando sendiri. Loh, apa hubungannya? Kalau sampai pernyataannya itu tidak dianulir, ya, kemudian terjadi pergolakan, dan ada dua kelompok yang akhirnya berseberangan, ini pasti akan terjadi chaos. Karena ini menyangkut, gimana ya, ini menyangkut hati masyarakat di wilayah tertentu, seperti di Jogja. Mau tidak mau, suka nggak suka, warga Jogja tetap mencintai rajanya. Tetap mengabdi kepada rajanya, kepada sultannya, yaitu Hamengkubuwono ke-10. Suka tidak suka, mau tidak mau, masyarakat Jogja akan tunduk dengan rajanya. Nah, kalau itu dicoba, dipelintir ya, kemarin yang sudah temuan masalah makam ini tidak terselesaikan, tidak ada ketegasan yang pasti, atau dibuat sebuah regulasi, orang yang punya kepentingan tertentu, yang haus kekuasaannya, seperti si Ade Armando ini, masuk membuat pernyataan, mengotak-atik lagi masalah keistimewaan Yogyakarta. Tapi ya alhamdulillahnya langsung direaksi oleh warga
Yogyakarta sendiri, dan sekarang lagi dicari Ade Armando ini. Meskipun sudah membuat pernyataan permohonan maaf, tapi tidak akan pernah itu dilupakan, karena kan sudah ngotak-atik hati seorang warga yang mencintai pemimpinnya, dalam hal ini mencintai rajanya Yogyakarta ini, itu tidak bisa dibendung. Begitu disinggung ya sudah, selesai. Nah, ini menjadikan perhatian kita semua bahwa sebetulnya pembahasan nasab ini, bagi yang membahas selama ini, memberikan kritik-kritik kepada Mbak Alawi, tidak ada sangkut pautnya dengan Pilpres. Tapi pihak-pihak di luar yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan nasab ini justru menggiring opini bahwa pembahasan nasab ini larinya ke Pilpres 2024. Anda bisa simpulkan siapa sebenarnya mengiring opini mengenai pembahasan nasab ini yang digiring-giring terus diarahkan ke Pilpres 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.